Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada rekan-rekan semua yang hadir di sini sebagai peserta penyuluh anti korupsi. Mohon izin mungkin saya akan memberikan penyuluhan terkait perbedaan gratifikasi, pemerasan, dan suap. Sebelum kita masuk ke acaranya, mohon izin mungkin perkenalkan, nama saya Nasruddin Nurdiansyah. Saat ini saya jabatan sebagai Auditor Muda Inspektorat Wilayah 1. Sebelum masuk kepada materi terkait gratifikasi, pemerasan, dan suap, mungkin kita harus melihat dulu definisi dari korupsi. Di sini dijelaskan, Pasal 2 Undang-Undang 3199, Junto Undang-Undang 20/2001 tentang tindak pidana korupsi disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di sini kata kuncinya adalah melawan hukum, pasal 2. Namun apabila disebutkan jika tidak melawan hukum, apakah itu disebut korupsi? Di pasal 3 dijelaskan bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Jadi intinya kalau yang bersangkutan karena jabatan atau kedudukan itu dapat merugikan keuangan negara. Ini mungkin keuangan negara teman-teman sudah pada tahu. Tapi apakah itu merugikan perekonomian negara, nanti kita lihat. Kenapa sih harus perekonomian negara itu apa saja? Lanjut. Tujuan dari pembelajaran ini adalah, atau tujuan dari penyuluhan ini sebenarnya untuk memahami apa sih perbedaan gratifikasi, pemerasan, suap. Nah, kemudian setelah kita mengetahui, kita dapat menghindari dan mencegah. Nah, ini definisi dari gratifikasi. Ini saya ambil dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun nomor 58 tahun 2016. Di pasal 1 angka 1 disebutkan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu uang, barang, rabat, atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Lalu pemerasan apa sih? Pemerasan itu berbentuk tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Memaksa seseorang, ini kuncinya memaksa. Kalau pemerasan ini memaksa, memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Disebutkan di pasal 120 Undang-Undang Tipikor. Lalu suap itu apa sih? Suap itu adalah barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Nah, ketiga kategori ini tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Nah, ini ada ilustrasi. Mungkin dari 3 definisi tadi, kira-kira teman-teman nih apa sih? Ini tuh tindak pidana apa sih? Saya mau tanya ke Mbak Nimas ini apa Mbak Nimas? Apakah gratifikasi, suap, pemerasan? Izin Pak, yang kanan itu pemerasan Pak. Iya, benar sekali Mbak Nimas. Terima kasih. Nah, kemudian ini apa nih? Bisa nggak dijawab Mas Gaufani? Kira-kira apa nih Mas Gaufan? Mas Gauf. Ada 2 orang nih transaksi nih. Kira-kira. Mbak Reni kalau mau dibantu, Mbak Reni. Apa Mas Gauf? Izin Pak, suap Pak. Nah, ya, benar sekali Mas Gaufani. Suap.
Nah, kalau ini apa nih? Ini coba Mbak Dita. Kira-kira udah tahu nih Mbak Dita. Mbak Dini, kira-kira apa nih Mbak Din? Itu gratifikasi. Nah, benar sekali Mbak Dini. Sudah mengerti semuanya. Kita lanjut. Nah, ini mengapa sih perbedaan gratifikasi dengan suap ini hubungannya apa sih? Nah, ini mungkin dijelaskan gini. Gratifikasi itu sebenarnya penerimaan apa ya? Hadiah, pemberian hadiah dari seseorang. Nah, seseorang itu kita nggak tahu mau minta apa atau mau ngapain, tapi kita dikasih. Yang tadi kan sebelumnya ada ilustrasi terima kasih segala macam. Nah, gratifikasi itu bisa menjadi suap. Nah, ini kunci ya. Gratifikasi itu dari kita diberikan hadiah, ini bisa menjadi suap jika pemberi gratifikasi itu meminta untuk kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian, jika kita melakukan dengan paksaan, maka itu adalah pemerasan. Ini ada yang raise hand tadi ya, Mas Gesang. Mas Gesang silahkan. Mau ada raise hand? Nggak jadi Pak, nggak jadi. Oh ya. Jadi gitu kuncinya ya. Pemberian gratifikasi itu jika kita diminta untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu suap jadinya. Tapi kalau kita meminta dengan paksaan kepada si pemberi gratifikasi, itu adalah pemerasan. Ini tolong diingat teman-teman. Jadi bukan gratifikasi aja yang kita dapat, tapi kalau ada sesuatu di belakangnya ini nanti jadi suap atau jadi pemerasan. Mengapa sih gratifikasi itu berdampak negatif buat ekonomi negara? Nah, kita coba lihat videonya. Nah, teman-teman nanti saksikan video ini. Gratifikasi adalah suap yang tertunda. Ya, gratifikasi jangan lagi dilihat sebagai hadiah tanpa maksud. Pemberian gratifikasi sangat digunakan oleh beberapa oknum untuk mempermudah proyek bisnisnya tanpa ingin terlihat kotor. Izin Pak, videonya belum terlihat Pak. Ya, sebentar. Saya share screen-nya, berarti saya stop share screen dulu sebentar. Ini udah terlihat ya? Mbak, belum. Ya. Sudah ya? Sudah. Ya. Oke. Bentar, kita putarkan kembali. Gratifikasi adalah suap yang tertunda. Ya, gratifikasi jangan lagi dilihat sebagai hadiah tanpa maksud. Pemberian gratifikasi sangat mungkin menjadi strategi oleh beberapa oknum untuk mempermudah proyek bisnisnya tanpa ingin terlihat kotor. Memang seburuk apa dampak gratifikasi? Dari sektor pemerintahan, gratifikasi membuat pegawai negeri dan penyelenggara negara rentan berbuat tidak adil. Pejabat yang menerima gratifikasi dari korporasi bisa terjebak dalam konflik kepentingan karena merasa harus membalas budi. Masyarakat akan terkena dampak buruk dari praktik gratifikasi. Fasilitas publik yang dibangun tidak berasal dari proses tender yang transparan dan bisa merugikan masyarakat banyak. Pelayanan publik menjadi lambat. Pengurusan berkas yang seharusnya bisa selesai cepat menjadi tertunda. Alhasil,
praktik gratifikasi masih dilakukan untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Selain itu, dari sektor ekonomi, gratifikasi menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat. Para pelaku usaha akan berada di kompetisi bisnis yang tidak adil, akibat adanya pihak-pihak yang diutamakan karena memberi gratifikasi. Dan titik akhir dari semua ini adalah terjadinya korupsi yang akan mengganggu stabilitas ekonomi makro. Para pemodal akan ragu untuk berinvestasi. Pendapatan negara berkurang karena target pajak tidak tercapai. Ya, gratifikasi dapat memiliki implikasi seburuk itu. Gratifikasi dapat menjadi pintu masuk korupsi yang merusak kehidupan bernegara. Untuk itu, sudah saatnya kita mulai berbenah, tidak memberi dan menerima gratifikasi ilegal, agar dampak buruk tidak terjadi. Untuk melaporkan gratifikasi, klik goal.kpk.go.id. Klik kpk.go.id/gratifikasi untuk info lengkap soal gratifikasi. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita lanjut ke materi. Nah, ini saya ambil dari, udah terlihat ya Bapak Ibu semua? Belum ya? Belum, Pak. Ya, ini. Tadi kita udah menyaksikan terkait dampak gratifikasi bagi masyarakat dan perekonomian negara. Nah, ini saya lanjut, kita menjelaskan terkait kategori gratifikasi. Apa sih gratifikasi itu kan terbagi menjadi dua berdasarkan pasal 2 Permenkumham 58/2016. Ada gratifikasi yang wajib dan tidak wajib. Apa saja sih? Nah, ini gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A merupakan gratifikasi yang diterima oleh pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas dalam tugas kedinasan atau di luar tugas kedinasan. Kemudian gratifikasi yang tidak wajib ini terdiri dari dua, terkait dengan tugas kedinasan dan tidak terkait tugas kedinasan. Nah, kita bahas yang wajib. Yang wajib dilaporkan ini, penerimaan dalam bentuk apapun, diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan. Kemudian ketiga, bertentangan dengan kewajiban dan tugas. Contohnya, pemberian pelayanan kepada masyarakat, dalam pelaksanaan audit, review, evaluasi, dan atau pemantauan, serta kegiatan lainnya. Kemudian ketiga, pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan sah. Keempat, proses penerimaan promosi, mutasi pegawai. Kelima, pelaksanaan perjanjian kerjasama, kontrak, segala macam itu. Kemudian keenam, pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban. Nah, kemudian ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ini ada terbagi menjadi dua, yang terkait dengan tugas kedinasan sama yang tidak terkait tugas kedinasan. Apa saja sih yang terkait tugas kedinasan? Nah, adalah pemberian pihak ketiga berupa cenderamata, kegiatan resmi kedinasan, rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan. Nah, ini kalau kita diundang misalkan ke PT atau ke tempat lain di luar instansi, nah nanti kita biasanya dikasih misalkan plakat, seminar kit. Nah, itu nggak usah dilaporkan, artinya itu merupakan hak kita. Kemudian pemberian pihak ketiga yang berupa kompensasi yang diterima pegawai terkait kegiatan kedinasan seperti honor, transport, akomodasi. Ini mungkin tadi menyambung yang terkait kita diundang dari instansi luar, kita dapat honor, transport, akomodasi, pembiayaan lainnya. Yang penting tidak ganda, artinya tidak ada double pembiayaan dan tidak ada konflik kepentingan.
Kemudian gratifikasi yang tidak terkait tugas kedinasan. Itu apa sih? Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, mertua yang garis ke atas, garis ke samping, garis ke kanan, kemudian garis ke bawah. Di sini disebut sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan, itu boleh. Kemudian hadiah pada pesta pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, dan upacara adat lainnya. Namun ini ada batasannya ya, 1 juta rupiah per pemberian per orang. Nah ini kemarin ada bahasan yang menarik sebenarnya yang terkait pesta pernikahan ini. Ini disebutkan kalau misalkan orang itu menteri atau itu OB, itu pasti kan kita ngasihnya beda-beda tuh. Kalau menteri nggak mungkin kita kasih, misalkan kita diundang dari nikahan oleh Pak Irjen, masa sih kita ngasih 100.000 atau mungkin 50.000, 150, 200, pasti kan kita mungkin di atas seperti itu, di atas nilai itu. Tapi kita kalau misalkan beberapa orang yang kita datang ke undangan pasti udah 100.000 aja, kadang dinamain, kadang enggak. Nah ini mungkin jadi perdebatan apakah ini masuk gratifikasi yang dilaporkan atau tidak. Ini kemarin ada perdebatan juga. Nah, kemarin terkait pemberian musibah bencana, nah, ini dengan nilai 1 juta sama. Kemudian pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun. Nah ini batasannya 300.000 rupiah ya, dalam bentuk barang atau uang. Kemudian hadiah langsung tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon, rabat, voucher, point reward, souvenir, hadiah lainnya. Kemudian hidangan atau sajian, prestasi akademis, non-akademis dengan biaya sendiri. Kemudian keuntungan bunga dari penempatan dana investasi, dan kemudian kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait pelaksanaan tugas dan fungsi. Mungkin dari pembahasan ini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau belum kita lanjut. Saya lanjut. Nah, lalu bagaimana sih cara kita melapor jika telah menerima gratifikasi? Ini ada caranya. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, ini tata cara pelaporan gratifikasi disebutkan bahwa laporan penerimaan gratifikasi disampaikan kepada unit pengendalian gratifikasi pusat atau satuan kerja secara manual dengan mengisi form atau secara elektronik melalui laman Itjen www.itjen.kemenkumham.go.id. Nah, kemudian laporan itu harus disertai formulir dan foto ya, foto gratifikasi tersebut. Nah, ini ada waktunya, paling lama 7 hari setelah menerima gratifikasi. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau undang-undang tentang tindak pidana korupsi itu disebutkan 30 hari sejak penerimaan. Nah, di sini 7 hari. Kemudian di peraturan ini disebutkan bahwa laporan gratifikasi tersebut dicatat dan dilakukan review, verifikasi. Tanya dong. Ya, silahkan. Kalau lebih dari 7 hari masih bisa diterima nggak, Mas Gugun? Berarti kalau lebih 7 hari, ketentuannya di sini harus langsung ke KPK tadi. Ada yang apa tuh go. Tadi kan ada tuh. Oh. Kalau ini di sini 7 hari karena apa sih? Karena ini ada proses reviewnya. Pak Indra, ada review dulu. Iya. Ada permintaan keterangan, nanti pun laporan gratifikasinya akan disampaikan ke KPK. Sebenarnya itu sih prosesnya. Kalau nggak salah kan dulu ada kebijakan kalau untuk makanan ya, boleh dibagikan. Boleh. Nah, ini nanti dilaporkan. Itu seperti apa, Pak Gugun? Nah, kita bahas nih selanjutnya. Perlakuan atas barang gratifikasi yang diterima. Nah, ini pertama dalam bentuk uang atau barang. Gratifikasi diserahkan kepada UPG atau langsung ke KPK. Nah, ini kalau uang ini setelah mendapat penetapan status uang tersebut langsung disetorkan ke kas negara. Artinya ke kas negara, nanti bukti setor itu disampaikan ke UPG atau ke KPK. Nah, ini tadi yang Pak Indra tanyakan adalah yang berbentuk uang, makanan ya, yang mudah rusak. Kalau yang ini bisa langsung disalurkan oleh pelapor kepada fakir miskin atau tempat sosial. Namun harus diingat nanti ada fotonya, Pak Indra. Foto bahwa kita telah menyerahkan barang itu ke fakir miskin atau tempat sosial. Baru foto tersebut nanti dilampirkan ke UPG. Di situ di peraturannya ada Permenkumhamnya. Itu Pak Indra. Nah, bagaimana sih jika saat kita diberikan gratifikasi lalu kita menolak? Nah, ini
Bukan diem aja sih sebenarnya, kalau di Permenkumham ini disebutkan kita nggak boleh diem. Lalu apa? Nah, di pasal 17 ini disebutkan pegawai yang menolak penerimaan gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG, pusat atau satker, untuk menghindari adanya resiko melekat di kemudian hari terhadap para pihak. Nah, ini intinya kalau memang pernah menolak gratifikasi ini wajib melaporkan. Sini di aturannya untuk menghindari adanya resiko melekat di kemudian hari. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman di sini, Bapak Ibu semua. Kita lanjut ya. Nah, pembahasan ini mungkin sampai di sini. Ini teman-teman semua, kita harus kenali, pahami, dan lawan korupsi. Selamatkan Indonesia. Pesan dari penyuluh anti korupsi, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun untuk menghindari tindak korupsi. Ini pesan dari saya. Perjalanan pemberantasan korupsi masih panjang. Tindakan represif untuk menindak para koruptor tidaklah cukup. Diperlukan kita semua sebagai tunas-tunas integritas yang menularkan virus-virus anti korupsi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong.